Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan terlebih dahulu membacakan surat Al-Fatihah dan surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di tugas ketiga video komparatif linguistik atau linguistik bandingan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membicarakan tentang kesan dan pesan atau kesan dan pesan atau evaluasi belajar e-learning selama belajar e-learning ini. Nah, pertama saya ingin memberikan kesan atau sedikit kesan pengalaman saya selama belajar e-learning ini. Yang pertama ada 3 hal kesan yang bisa saya ambil atau sesuatu yang bisa saya ambil dari pembelajaran e-learning ini. Yang pertama adalah saya mendapatkan challenge, atau di sini saya diberikan tantangan baru yang berbeda dari yang sebelumnya, dimana kita diberikan dimana challenge-nya adalah kita harus selalu stay atau selalu memegang gadget kita, karena kalau misalkan lengah sedikit, kita akan ketinggalan informasi atau pembelajaran gitu. Jadi di sini kita harus pintar-pintar menyeimbangkan waktu gitu antara kapan kuliah, kapan waktu senggang di rumah. Kemudian tantangannya lagi adalah kita diberikan banyak tugas untuk materi kita, dan tugas itu tidak hanya 1-2, malahan dari setiap mata kuliah ada sekitaran 1-2-3 tugas gitu dari satu mata kuliah, dan itu merupakan sebuah tantangan baru untuk saya. Kemudian kesan saya yang kedua tentang pembelajaran e-learning ini dari mata kuliah, khususnya dari mata kuliah komparatif linguistik sendiri, adalah kita diajarkan untuk how to present, bagaimana kita mempresentasikan materi kita dalam sebuah video. Jadi kita mencoba untuk belajar menyampaikan materi kita lewat online atau khususnya lewat video gitu. Jadi kita upload, dan itu sebuah pembelajaran baru untuk saya. Kemudian kesan saya yang ketiga, kita dituntut untuk menjadi mahasiswa yang mandiri, karena kembali lagi kita ini seorang mahasiswa, yaitu bukan siswa lagi atau sudah di tahap maha, dimana kita memang harus bisa untuk belajar sendiri, atau dosen hanya memberikan arahan, kalian harus seperti ini, dan kita harus benar-benar bisa memahami itu sendiri gitu. Itu suatu hal yang baru banget sih menurut saya gitu. Kan kalau misalkan biasanya di kelas kita diberikan materi dulu sebelum pembelajaran, baru tugas. Nah, di e-learning ini kita diberikan tugas dan beberapa bacaan, lalu kita pahami sendiri gitu.
Kemudian ada beberapa pesan atau mungkin hal yang ingin saya sampaikan dari evaluasi pembelajaran e-learning ini sendiri. Yang pertama, untuk mata kuliah ini, untuk mata kuliah Comparative Linguistic, saya suka banyak kuis yang diberikan oleh dosen saya, tapi mungkin waktunya alangkah lebih baiknya jika ditambahkan durasi deadline-nya, karena biasanya kita dikasih waktu 1 jam. Jadi kalau misalkan ada penambahan waktu lagi mungkin akan lebih baik, karena akan membuat kita memberikan jawaban yang lebih bagus gitu, lebih berkualitas gitu dibandingkan dengan diberikan waktu 1 jam gitu. Kemudian tidak semua mahasiswa mereka mempunyai jaringan yang kuat. Jaringan provider mereka tidak semuanya kuat, karena ada yang beberapa orang mahasiswa yang berada di daerah, sehingga untuk mengerjakan soal kuis dalam 1 jam itu perlu effort yang banyak. Mereka harus mencari sinyal dulu, mereka harus mengerjakan soal, mencari sinyal, lalu bisa submit. Nah, itu kendalanya sih menurut saya ya. Terus nah, yang kedua adalah alangkah lebih baiknya ketika kita diberikan tugas, kita diberikan penjelasan lanjutan oleh dosen yang bersangkutan, karena sekali lagi ini bukan pada mata kuliah ini saja, maksudnya banyak sekali mata kuliah, nggak 1-2, yang dimana dosennya hanya memberikan tugas tanpa memberikan penjelasan apapun. Jadi mungkin untuk beberapa orang, sebagian orang itu bisa diterima, mungkin kita bisa paham apa yang mereka suruh baca, tetapi mungkin untuk ada beberapa orang yang memang sulit untuk memahami materi yang diberikan, materi tulisan atau materi dalam bentuk file yang dosen-dosen berikan gitu. Apalagi di semester yang sekarang ini, semua mata kuliahnya terbilang cukup sulit. Jadi ketika kita hanya diberikan tugas-tugas saja, itu tidak akan membuat kita mengerti gitu. Jadi harus ada penjelasan lanjutan dari dosen yang memberikan tugas gitu. Tidak hanya memberikan tugas gitu, tapi harus memberikan juga perkuliahan. Kan di silabus itu dibuat karena untuk agar dosen memberikan perkuliahan yang tepat, yang baik kepada mahasiswanya, bukan memberikan penugasan tanpa perkuliahan. Jadi materinya pun bakalan mental dari kita gitu. Kita cuma ngerjain tugas tanpa ada pemahaman. Jadi ya udah gitu, kita cuma ngerjain tugas, nggak ada materi yang kita dapat. Kemudian terakhir, mungkin kalau untuk mata kuliah ini saya sudah suka karena alhamdulillah Comparative Linguistic berada di schedule yang tepat atau setiap hari Kamis gitu. Nah, mungkin untuk evaluasi e-learning sebaiknya setiap dosen itu memberikan tugas di waktu jadwal perkuliahan mereka yang sebenarnya gitu, yang telah ditulis oleh fakultas gitu, atau telah ditulis oleh jurusan. Jadi kita ngikutin schedule yang seperti biasa aja di perkuliahan, karena tidak sedikit dosen yang memberikan perkuliahan sesuka hati mereka. Misalkan weekend kita masih diberikan perkuliahan, atau tengah malam tiba-tiba ada tugas gitu. Karena kita di rumah, tidak hanya kegiatan kita di rumah tuh tidak hanya soal belajar gitu, banyak hal yang harus kita urus, banyak hal yang harus kita lakukan gitu. Apalagi kalau misalkan perkuliahan itu di hari weekend atau sesuka hati dosen gitu, mungkin itu akan lebih baik jika schedule-nya disesuaikan dengan jadwal yang telah ada. Mungkin hanya itu sih pesan dan kesan saya, tapi alhamdulillah di mata kuliah Comparative Linguistic ini telah menurut saya cukup efektif lah, karena kita belajar banyak hal di sini, seperti yang saya sebutkan tadi, membuat video presentasi, kemudian
belajar memahami presentasi orang lain yang berbahasa Inggris gitu, dan lain-lainnya. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan di mata kuliah ini. Mohon maaf jika saya mengerjakan tugas atau selama pembelajaran belum cukup efektif atau belum cukup baik dalam mengikuti perkuliahan. Tapi di sini saya mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Terima kasih untuk dosen saya, dosen Mr. Hanan, yang selalu memberikan arahan kepada mahasiswanya. Kemudian akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.